Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Sebuah langkah kecil yang bisa jadi awal dari perubahan besar dalam hidup Anda. Dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, banyak orang terlalu sibuk mengejar hal-hal di luar diri mereka, seperti uang, status, atau pengakuan. Padahal kenyataan hidup menunjukkan bahwa apa yang ada di dalam diri kita jauh lebih berpengaruh terhadap apa yang kita alami. Inilah mengapa visualisasi dan kekuatan pikiran menjadi begitu penting. Visualisasi bukan sekedar membayangkan, melainkan membentuk jembatan energi antara keinginan dan kenyataan. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana teknik ini bukan hanya teori spiritual belaka, tapi juga didukung oleh berbagai bukti dalam ranah psikologi dan bahkan sains. Kita tidak sedang berbicara soal ilmu mistik yang tidak masuk akal, tapi tentang cara kerja energi dan persepsi manusia terhadap realitas. Visualisasi yang tepat bisa menjadi jembatan untuk menyelaraskan antara niat, tindakan, dan hasil. Dan ini semua dimulai dari cara kita berpikir dan merasakan sesuatu. Maka dari itu, pastikan Anda menyimak dengan saksama. Karena langkah pertama untuk hidup yang lebih baik dimulai dari kesadaran baru hari ini. Sebelum kita lanjut lebih dalam ke teknik visualisasi dan dampaknya yang luar biasa, izinkan kami mengajak Anda untuk berpartisipasi lebih aktif dalam perjalanan ini. Jika Anda merasa video ini memberikan insight atau membuka pandangan baru tentang hidup, jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup. Dengan subscribe, Anda bukan hanya mengikuti konten, tetapi juga menjadi bagian dari komunitas yang ingin tumbuh bersama dalam kesadaran, kelimpahan, dan arah hidup yang lebih baik. Jangan ragu juga untuk meninggalkan komentar di bawah. Bagikan pengalaman Anda, keraguan Anda, atau bahkan testimoni tentang bagaimana visualisasi pernah membantu Anda. Komentar Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang butuh pencerahan. Dan ingat, kekuatan komunitas terletak pada keterbukaan dan keinginan untuk terus belajar. Dengan berbagi, kita memperkuat energi kolektif yang mendukung perubahan positif. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini jika menurut Anda bermanfaat. Setiap klik yang Anda lakukan bukan hanya mendukung channel ini, tapi juga membantu lebih banyak orang menemukan jalan menuju kehidupan yang lebih sadar dan berlimpah. Jadi, yuk kita lanjutkan perjalanan ini dengan semangat penuh. Visualisasi bukan sekedar membayangkan sesuatu terjadi. Ini jauh lebih dalam. Visualisasi yang dimaksud dalam video ini adalah proses sadar dalam mengarahkan energi, pikiran, dan emosi untuk menyatu dengan realitas yang kita inginkan. Dalam Islam sendiri, ada konsep niat atau niyah yang menjadi dasar setiap amal. Niat yang kuat diiringi keyakinan kepada Tuhan dan tindakan yang selaras akan membuahkan hasil yang sesuai. Visualisasi adalah bagian dari proses itu, memperjelas niat dalam batin, memperkuat rasa syukur sebelum sesuatu terjadi, dan menciptakan resonansi dengan apa yang ingin diwujudkan. Banyak dari kita tidak sadar bahwa setiap hari kita sudah melakukan visualisasi, sayangnya dalam bentuk yang negatif. Kita membayangkan gagal, kekurangan, ditolak, atau kesulitan keuangan. Hasilnya, energi kita selaras dengan kekurangan itu, dan semesta hanya merespons frekuensi tersebut. Nah, dalam video ini, kita akan belajar cara membalikkan pola itu. Kita akan mengganti visual negatif dengan gambaran positif yang penuh syukur dan kepercayaan. Ini bukan soal harapan kosong, tapi soal mengganti pola pikir, rasa, dan nafas yang selama ini disabotase oleh ketakutan yang tidak disadari. Ingat, semesta atau hukum Tuhan tidak pernah salah membaca energi. Jika Anda merasa bahwa uang datang dengan susah payah, bahwa hidup selalu penuh tantangan tanpa arah, bisa jadi itu karena Anda bermain di level realitas terendah. Apa maksudnya realitas terendah? Realitas ini adalah kondisi ketika seseorang hanya bergantung pada apa yang tampak di depan mata. Ia lupa bahwa kehidupan bukan hanya tentang apa yang bisa disentuh dan dilihat, tapi juga tentang frekuensi, rasa, dan keyakinan yang bekerja di balik layar. Visualisasi adalah pintu masuk untuk naik ke level realitas yang lebih tinggi. Bukan berarti kita jadi berhalusinasi atau lepas dari kenyataan. Justru sebaliknya, kita menjadi lebih sadar atas apa yang kita izinkan masuk dalam pikiran kita. Ketika Anda memvisualisasikan diri Anda sebagai pribadi yang tenang, berkecukupan, dan penuh makna, otak Anda mulai membentuk pola baru.
Pola ini akan mempengaruhi keputusan, tindakan, dan bahkan cara Anda memandang peluang. Dunia luar merespon sinyal dari dalam Anda. Jika sinyalnya adalah rasa takut dan kurang, itulah yang kembali. Tapi jika sinyalnya adalah keyakinan, syukur, dan rasa cukup, maka realitas akan mulai menyesuaikan. Ini bukan ilusi, tapi prinsip dasar dari energi. Sebagaimana dalam banyak ajaran, termasuk agama, Tuhan memberi sesuai dengan prasangka hambanya. Banyak orang salah paham soal visualisasi. Mereka mengira visualisasi itu hanya soal duduk diam sambil membayangkan uang datang dari langit atau kekayaan datang tanpa usaha. Padahal bukan itu esensinya. Visualisasi bukan berarti kita pasif dan hanya berharap sesuatu terjadi. Justru sebaliknya, visualisasi melatih kita untuk memperkuat arah dan keyakinan batin, agar setiap langkah nyata kita tidak asal atau didorong oleh rasa takut. Dalam Islam sendiri ada konsep ikhtiar dan tawakal. Visualisasi yang benar membantu kita memperjelas arah ikhtiar dan memperkuat tawakal. Kita bukan sekedar bergerak tanpa rencana, tapi bergerak dari tempat yang tenang, dari hati yang yakin bahwa Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan energi baik. Ketika kita visualisasikan kesejahteraan, ketenangan, dan keberkahan, kita sedang membentuk jalan spiritual dan emosional menuju takdir yang selaras dengan keinginan baik kita. Apakah itu berarti hidup tanpa cobaan? Tidak. Tapi dengan hati yang terlatih melalui visualisasi, cobaan jadi terasa sebagai batu loncatan, bukan hambatan. Kita melihat tantangan sebagai bagian dari jalan, bukan penghalang. Inilah kekuatan visualisasi yang sebenarnya, bukan menciptakan realitas palsu, tapi memperkuat persepsi kita agar tetap tangguh dan selaras dalam realitas yang apapun yang kita jalani. Coba bayangkan hidup seperti menaiki tangga yang licin. Setiap kali naik satu langkah, kita tergelincir 2 langkah ke bawah. Ini adalah analogi dari hidup yang dijalani tanpa arah, tanpa pengelolaan energi batin, dan tanpa kejelasan tujuan. Banyak dari kita hidup seperti ini. Kita kerja keras, bahkan sangat keras, tapi hasilnya tak sebanding dengan usaha. Kita merasa capek secara fisik dan mental, tapi tetap merasa kurang. Disinilah peran penting dari teknik visualisasi. Visualisasi mengubah pola ini dari dalam, dengan memusatkan perhatian pada versi diri yang lebih kuat, lebih damai, dan lebih berlimpah. Kita mulai mengubah cara otak kita memproses kenyataan. Kita mulai melihat peluang di tempat yang dulunya hanya tampak sebagai jalan buntu. Kita mulai merasa cukup bahkan sebelum kekayaan fisik datang. Dan rasa cukup itu bukan berarti pasrah. Justru sebaliknya, rasa cukup adalah tempat terbaik untuk memulai tindakan nyata, karena kita tidak lagi bertindak dari tempat takut atau tertekan. Dalam ajaran Islam, rasa syukur itu menarik tambahan nikmat, dan visualisasi bisa menjadi bentuk syukur yang sangat kuat. Karena kita bersyukur bukan hanya atas yang sudah ada, tapi juga atas yang sedang menuju kita. Itu bukan ilusi, itu iman. Efek dari visualisasi yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan konsisten tidak main-main. Banyak orang mengalami perubahan signifikan bukan hanya dalam aspek finansial, tapi juga dalam relasi, emosi, bahkan kesehatan fisik mereka. Mengapa demikian? Karena tubuh manusia adalah sistem yang saling terhubung. Pikiran mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi hormon, hormon mempengaruhi perilaku, dan perilaku mempengaruhi hasil dalam kehidupan nyata. Maka, jika kita terus-menerus membayangkan kegagalan, ketakutan, dan keterbatasan, tubuh kita pun akan merespon dengan menutup akses ke potensi tertinggi kita. Sebaliknya, saat kita melatih diri untuk melihat, merasakan, dan percaya bahwa keberlimpahan itu mungkin dan bahkan sedang menuju, maka seluruh sistem tubuh dan pikiran kita akan ikut mendukung arah itu. Ini juga berlaku dalam doa. Dalam Islam, doa yang disertai keyakinan kuat lebih cepat dikabulkan. Karena itu, bukan sekedar permintaan, tapi bentuk komunikasi batin yang tulus dengan Tuhan. Visualisasi bisa memperkuat doa-doa itu. Kita tidak hanya meminta, tapi juga membentuk gambaran jelas tentang apa yang kita doakan. Kita seakan berkata pada Tuhan, "Aku tahu apa yang Kau pinta, dan aku bersiap menerimanya." Inilah kekuatan batin yang sering diabaikan. Padahal, ia bisa menjadi jalan menuju takdir yang lebih baik.
Ketika seseorang menguasai teknik visualisasi secara konsisten, ia tidak lagi hidup sebagai korban keadaan. Ia menjadi arsitek dari hidupnya sendiri. Ini bukan berarti segalanya akan selalu mudah, tetapi ia akan punya kekuatan untuk menavigasi hidup dengan lebih tenang, lebih terarah, dan lebih kuat. Dalam kehidupan modern, banyak orang hidup dalam kekacauan batin karena terlalu sibuk mengejar dunia tanpa pernah mengelola isi pikirannya sendiri. Padahal, hati yang tenang adalah pondasi dari hidup yang sukses dalam arti sejati. Tanpa ketenangan, uang sebanyak apapun tidak akan pernah cukup. Tapi dengan hati yang tenang, walau masih dalam proses, seseorang tetap bisa merasa utuh. Inilah yang kita sebut sebagai kekayaan sejati. Bukan sekedar saldo rekening, tapi keseimbangan antara batin dan dunia nyata. Visualisasi membantu menciptakan harmoni itu. Ia mengajarkan kita untuk membangun dunia dalam terlebih dahulu sebelum menuntut dunia luar berubah. Dan ketika dunia dalam kita mulai jernih, dunia luar akan memantulkan kejernihan itu. Dalam Islam, ada ungkapan bahwa Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Visualisasi adalah salah satu cara untuk mulai mengubah isi diri itu. Dari yang gelap menjadi terang, dari ragu menjadi yakin, dari takut menjadi tenang. Salah satu kesalahan umum dalam memahami visualisasi adalah mengira bahwa kita sedang mengejar uang. Padahal bukan uang yang jadi tujuan utama. Tujuannya adalah membentuk pribadi yang cukup kuat dan cukup jernih sehingga uang tidak punya pilihan kecuali datang menghampiri. Uang hanyalah efek samping dari vibrasi energi yang kita pancarkan. Kita tidak lagi bergerak dari rasa takut akan kekurangan, tapi dari rasa syukur akan kelimpahan yang sudah dan sedang terjadi. Ini perubahan paradigma besar. Dalam dunia spiritual dan psikologi, ini dikenal sebagai state of being, yaitu kondisi batin yang menentukan kualitas tindakan dan hasil. Bila kita beroperasi dari ketakutan, maka hasilnya akan penuh tekanan. Tapi bila kita beroperasi dari ketenangan, maka tindakan kita jadi lebih presisi. Bahkan dalam bisnis sekalipun, para pebisnis besar mulai sadar akan pentingnya intuisi dan kejernihan batin. Mereka mulai melihat bahwa data dan strategi tidak cukup jika dilakukan dengan kepala yang penuh tekanan. Visualisasi, meditasi, dan pernapasan sadar kini menjadi bagian dari rutinitas para pengusaha, investor, hingga kreator. Mengapa demikian? Karena mereka menyadari satu hal, yang membentuk hasil bukan hanya kerja keras, tapi kualitas kesadaran di balik kerja itu. Dan visualisasi menjadi alat yang membantu meningkatkan kesadaran itu dengan konsisten. Mungkin Anda berpikir bahwa semua ini hanya cocok untuk orang-orang spiritual atau yang hidup di jalur keagamaan tertentu. Tapi itu anggapan yang sangat keliru. Dunia bisnis, finansial, bahkan dunia militer dan olahraga elit pun telah menerapkan teknik visualisasi untuk memperkuat performa mereka. Para atlet kelas dunia secara rutin memvisualisasi kemenangan mereka sebelum pertandingan. Mereka membayangkan gerakan tubuh, strategi, dan perasaan saat mencapai garis akhir. Ini bukan sugesti kosong, tapi pelatihan mental. Dalam Islam, kita juga diajarkan untuk punya husnuzon atau prasangka baik kepada Tuhan dan masa depan. Visualisasi adalah bentuk nyata dari prasangka baik itu. Kita bukan hanya berharap, tapi melatih diri untuk yakin dan merasa bahwa hal baik akan datang. Ini yang seringkali dilupakan dalam kehidupan modern yang serba skeptis. Padahal, kekuatan batin tidak kalah penting dari strategi luar. Anda boleh pintar, punya banyak ilmu, bahkan pengalaman hebat. Tapi jika dalam batin Anda tersimpan rasa takut, tidak layak atau pesimis, maka semua itu akan terhambat. Visualisasi membantu mencabut akar-akar keraguan dan menggantinya dengan keyakinan dan rasa cukup. Dan dari keyakinan itu, langkah Anda akan jadi lebih mantap. Bukan hanya mengejar rezeki, tapi mengundang rezeki. Tujuan utama dari video ini bukan sekadar membuat Anda membayangkan uang atau mobil mewah. Bukan. Tujuan kita jauh lebih dalam dari itu. Kita ingin mengajak Anda untuk mengaktifkan blueprint batin, cetak biru spiritual yang Tuhan tanamkan dalam setiap manusia. Setiap jiwa lahir dengan potensi yang luar biasa. Sayangnya, potensi itu sering tertutup oleh trauma, rasa takut,
dan kepercayaan negatif yang kita serap sejak kecil. Visualisasi membantu membersihkan lapisan-lapisan itu dan mengembalikan kita pada inti diri yang sejati. Dalam Islam, konsep fitrah adalah dasar dari semua ini. Fitrah adalah kondisi suci, bersih, dan sadar bahwa Tuhan itu Maha Kaya dan kita hidup dalam penjagaannya. Visualisasi yang tepat bisa membawa kita kembali ke kesadaran fitrah itu. Kita mulai percaya bahwa rezeki bukan hanya soal angka, tapi juga soal arah. Kita belajar bahwa ketenangan bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Dan kita mulai hidup bukan dari tempat kekurangan, tapi dari tempat kelimpahan spiritual yang memberi arah. Dari sinilah hidup menjadi utuh. Kita tidak lagi mengejar satu sisi dan mengabaikan sisi lain, tapi kita mulai hidup sebagai manusia seutuhnya. Pikirannya tajam, hatinya tenang, dan langkahnya terarah. Inilah kekuatan sejati visualisasi ketika dipadukan dengan kesadaran spiritual. Rasa damai adalah harta yang lebih berharga dari saldo besar. Banyak orang yang tampaknya kaya secara finansial, tapi hatinya kering dan gelisah. Mereka takut kehilangan, takut gagal, bahkan takut merasa kosong di tengah limpahan materi. Di sisi lain, ada orang yang hidupnya belum begitu berkelimpahan secara materi, tapi wajahnya tenang, hatinya lapang, dan langkahnya ringan. Apa yang membedakan keduanya? Jawabannya adalah persepsi. Visualisasi membentuk persepsi, dan persepsi itulah yang membentuk realitas kita. Ketika seseorang hidup dalam visual dari rasa syukur dan keberlimpahan, maka ia memancarkan energi damai yang sangat kuat. Orang-orang suka berada di dekatnya. Peluang datang lebih mudah, dan bahkan uang pun mendekat dengan sendirinya. Tapi orang yang hidup dalam visual ketakutan dan kekurangan akan memancarkan energi penolakan dan keraguan. Ini adalah hukum tarik-menarik yang berlaku secara alami, seperti gravitasi. Dalam Al-Quran sendiri, Tuhan berjanji akan menambah nikmat bagi hamba yang bersyukur. Visualisasi adalah cara kita merawat rasa syukur itu, bukan hanya dengan kata, tapi dengan gambaran batin yang konsisten dan penuh keyakinan. Maka mari kita mulai hidup dari tempat yang penuh, bukan karena kita sudah punya segalanya, tapi karena kita sadar bahwa semua sudah tersedia. Tinggal kita selaraskan diri untuk menerimanya. Orang sering berpikir bahwa perubahan besar hanya bisa datang dari tindakan besar. Padahal, yang lebih menentukan adalah persepsi yang menjadi fondasi dari semua tindakan. Persepsi adalah cara kita melihat dunia, diri sendiri, dan masa depan. Dua orang bisa melakukan hal yang sama persis, tapi mendapat hasil berbeda. Hanya karena mereka punya persepsi berbeda. Satu bertindak dari rasa takut, yang lain dari rasa yakin. Hasilnya jauh berbeda. Visualisasi adalah alat untuk menggeser persepsi itu secara sadar. Kita melatih otak dan hati untuk terbiasa memandang hidup dari sudut yang penuh harapan dan arah. Ini bukan optimisme buta, tapi latihan batin yang membawa ketenangan nyata. Bahkan ketika dunia luar sedang kacau, kita bisa tetap tenang karena sudah punya peta batin yang jelas. Dan ketika kita tenang, tindakan kita jadi lebih efektif. Kita tidak reaktif, tapi responsif. Kita tidak membuang energi pada kecemasan, tapi fokus pada solusi. Inilah mengapa visualisasi bukan soal menghindari kenyataan, tapi justru memperkuat diri untuk menghadapi kenyataan. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa hati yang kokoh karena iman akan tenang dalam badai sekalipun. Visualisasi yang digabung dengan keimanan adalah jalan untuk memperkuat fondasi hidup kita, agar tak mudah goyah dan terus melangkah maju. Siapkah Anda masuk lebih dalam ke akar sejarah hidup Anda sendiri? Ini pertanyaan penting yang sering kita abaikan. Hidup bukan hanya tentang hari ini dan esok, tapi juga tentang pola bawah sadar yang terbentuk sejak masa lalu. Visualisasi bisa menjadi alat untuk menyentuh dan menyembuhkan bagian-bagian itu. Saat kita membentuk gambaran baru dalam batin, kita juga sedang menulis ulang cerita lama yang tersimpan dalam pikiran bawah sadar. Misalnya, jika sejak kecil kita sering diberi narasi bahwa uang itu sulit, atau bahwa kita tidak cukup layak untuk sukses, maka gambaran itu akan terus hidup dalam pikiran kita. Visualisasi memungkinkan kita membentuk cerita baru, bahwa kita layak, bahwa kita cukup, dan bahwa kita berada di jalur menuju kehidupan yang lebih baik.
Proses ini tidak terjadi dalam semalam, tapi dengan latihan konsisten, pikiran kita mulai menerima narasi baru. Bahkan dalam terapi psikologi, teknik visualisasi digunakan untuk menyembuhkan trauma, memperkuat identitas diri, dan membangun optimisme. Maka jangan anggap enteng kekuatan dari pikiran yang dibentuk secara sadar. Saat Anda mengarahkan pikiran pada kebaikan dan kelimpahan, Anda tidak hanya menciptakan masa depan baru, tapi juga menyembuhkan masa lalu yang selama ini membatasi langkah Anda. Jika Anda benar-benar ingin melihat perubahan dalam hidup, Anda harus menyadari bahwa visualisasi bukan sekedar latihan mental semata. Ia adalah proses spiritual, emosional, dan juga fisiologis. Banyak orang berpikir bahwa pikiran hanyalah sesuatu yang abstrak, padahal pikiran memiliki efek langsung terhadap kondisi tubuh dan energi kita. Ketika seseorang memvisualisasikan hal-hal baik dengan penuh keyakinan dan rasa syukur, tubuhnya merespon dengan lebih rileks. Hormon stres berkurang, sistem imun meningkat, dan detak jantung menjadi lebih stabil. Ini adalah bukti bahwa visualisasi bekerja tidak hanya di alam pikiran, tapi juga di ranah fisik. Dalam konteks keislaman, hal ini sejalan dengan konsep husnudon atau berbaik sangka kepada Allah. Ketika kita memvisualisasikan hidup yang tenang, rezeki yang lancar, atau hubungan yang sehat, kita sedang mengaktifkan husnudon dalam bentuk yang paling konkret. Kita percaya janji Tuhan bahwa setiap usaha yang baik akan dibalas dengan kebaikan, dan bahwa keberkahan hidup dimulai dari dalam. Maka visualisasi bukan bentuk kesombongan atau labungan kosong, tapi justru wujud penghambaan yang sadar, yang percaya bahwa Tuhan Maha mendengar, Maha melihat, dan tidak akan menyia-nyiakan usaha hambanya. Kita tinggal menyesuaikan diri agar siap menerima itu. Visualisasi juga merupakan bentuk latihan untuk mengatur nafas, pikiran, dan perasaan agar berjalan selaras. Ketika ketiganya bekerja dalam satu frekuensi, kita akan jauh lebih peka terhadap petunjuk dari Tuhan, intuisi yang muncul dari dalam, serta peluang yang hadir dari luar. Banyak orang tidak sadar bahwa rezeki seringkali hadir dalam bentuk ide, inspirasi, atau peluang kecil yang terlihat biasa. Tapi karena pikiran mereka penuh dengan kekhawatiran, mereka gagal melihat itu semua. Disinilah kekuatan visualisasi bekerja. Ia membantu kita masuk dalam kondisi sadar yang tinggi, sehingga bisa menangkap sinyal-sinyal kecil yang mengarah pada perubahan besar. Kita mulai lebih mudah membedakan mana yang datang dari ketakutan, mana yang datang dari keyakinan. Kita tidak lagi mudah terdistraksi oleh hal-hal negatif. Bahkan dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa orang yang bertakwa akan diberi jalan keluar dari setiap kesulitan dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Visualisasi bisa menjadi alat bantu untuk memperkuat ketakwaan itu karena kita melatih diri untuk tetap positif, sabar, dan yakin dalam setiap situasi. Jadi, saat kita melatih visualisasi, kita bukan hanya sedang membayangkan sesuatu. Kita sedang melatih diri untuk hidup dalam kesadaran tinggi, terhubung dengan energi ilahi, dan siap menerima arah baru dalam hidup. Seringkali orang yang skeptis terhadap visualisasi adalah mereka yang belum pernah mencoba dengan sungguh-sungguh. Atau mereka pernah mencoba tapi tanpa pemahaman yang benar. Sama seperti olahraga yang harus dilakukan secara teratur dan dengan teknik yang benar agar memberi hasil maksimal, visualisasi juga begitu. Ia perlu latihan harian, penghayatan, dan kesinambungan. Bayangkan, seseorang yang hanya 1 kali dalam seminggu membayangkan kesuksesan, tapi setiap hari mengeluh, mencemaskan kegagalan, dan memikirkan hal-hal buruk. Tentu saja energinya akan didominasi oleh frekuensi ketakutan. Maka jangan heran jika hasilnya pun tidak berubah. Visualisasi sejati bukan soal seberapa sering kita membayangkan, tapi seberapa dalam kita menghayati gambaran itu dan seberapa kuat emosi positif yang menyertainya. Dalam Islam, ada konsep tadarruk, yaitu merendahkan hati dan bersungguh-sungguh dalam berdoa. Visualisasi bisa menjadi bagian dari tadarruk itu jika dilakukan dengan hati yang bersih dan niat yang lurus. Kita membentuk gambaran bukan untuk sombong atau memaksa takdir, tapi untuk menunjukkan bahwa kita siap menyambut apa yang baik dari Tuhan. Jadi, daripada hanya menilai visualisasi dari luar, lebih baik mencobanya dengan cara yang benar.
Lakukan dengan penuh kesadaran dan lihat bagaimana hidup Anda mulai bergerak ke arah yang baru. Banyak orang yang terjebak dalam pemikiran bahwa hidup ini keras dan hanya mereka yang kuat secara fisik atau materi yang bisa bertahan. Padahal kekuatan sejati justru terletak pada ketahanan mental dan kejernihan spiritual. Visualisasi adalah latihan untuk membangun ketahanan itu. Ketika kita memvisualisasikan hidup yang utuh, bukan hanya kaya, tapi juga tenang, bahagia, dan penuh makna, kita sedang membangun benteng dalam diri. Benteng yang tidak mudah runtuh oleh kegagalan, kritik, atau tekanan sosial. Bahkan ketika dunia di luar sedang tidak stabil, seseorang yang memiliki gambaran batin yang kuat tidak akan mudah goyah. Ia tahu kemana arah hidupnya, dan ia percaya bahwa setiap proses sedang membentuknya menuju kehidupan yang ia doakan. Dalam Islam, ini dikenal sebagai sabar. Tapi sabar bukan berarti pasif. Sabar artinya aktif menjaga hati dan arah walau hasil belum terlihat. Visualisasi membantu kita menjaga arah itu. Ia menjaga nyala harapan dalam batin agar tidak padam oleh realita yang sementara. Karena hidup sejati adalah tentang arah, bukan hanya pencapaian. Jika Anda tahu kemana Anda melangkah dan yakin Tuhan sedang menuntun, maka Anda sudah lebih dari cukup. Visualisasi hanya alat bantu untuk memperkuat langkah itu agar tidak mudah lelah di tengah jalan. Mungkin Anda bertanya, kapan waktu terbaik untuk melakukan visualisasi? Jawabannya sederhana, saat pikiran Anda tenang dan hati Anda lapang. Waktu-waktu seperti setelah sholat, menjelang tidur, atau di pagi hari setelah bangun tidur adalah saat di mana pikiran bawah sadar kita lebih mudah menerima sugesti positif. Di saat itulah Anda bisa duduk tenang, menarik nafas dalam-dalam, dan mulai membayangkan diri Anda berada dalam kehidupan yang Anda doakan. Bayangkan dengan jelas, rasakan dengan kuat, dan ucapkan rasa syukur seolah hal itu sudah menjadi kenyataan. Ini bukan bentuk penipuan diri, tapi latihan batin yang akan melatih sistem syaraf Anda untuk merasa aman dan cukup. Saat tubuh merasa aman, Anda akan lebih mudah membuat keputusan yang benar, bertindak tanpa terburu-buru, dan bersikap tenang dalam tekanan. Ini sangat penting dalam dunia bisnis, hubungan, dan bahkan kesehatan. Dalam Islam pun kita diajarkan untuk memulai hari dengan doa dan zikir, agar pikiran kita terjaga dari was-was dan bisikan negatif. Visualisasi bisa menjadi bagian dari rutinitas spiritual itu, menambah dimensi baru dalam koneksi Anda dengan Tuhan. Jadi jangan tunggu sampai hidup benar-benar berubah. Latih diri Anda sekarang dengan cara yang sederhana tapi penuh kesungguhan. Maka perlahan perubahan itu akan datang. Dalam proses visualisasi, emosi adalah kunci. Bukan hanya gambaran yang penting, tapi perasaan yang menyertainya. Jika Anda membayangkan kehidupan yang sejahtera, tapi perasaan Anda tetap penuh keraguan, maka signal energi Anda tidak akan selaras. Tubuh dan pikiran akan bingung. Anda mengirim gambarnya positif, tapi energi yang menyertainya negatif. Ini seperti menekan pedal gas dan rem bersamaan, tidak akan membawa Anda kemana-mana. Maka penting untuk membangun rasa percaya yang kuat saat melakukan visualisasi. Caranya adalah dengan menggabungkannya dengan rasa syukur. Saat Anda membayangkan hal yang Anda inginkan, ucapkan dalam hati, "Terima kasih ya Allah, karena Engkau sudah menyiapkan ini semua untukku." Kata-kata itu membawa vibrasi kuat yang menyelaraskan gambaran dengan emosi. Dalam Islam kita diajarkan untuk tahu sabar, terlalu bersyukur, bahkan sebelum nikmat itu datang secara nyata. Karena syukur adalah bentuk pengakuan bahwa Tuhan Maha Memberi, bahkan sebelum kita melihat hasilnya. Maka jangan remehkan latihan kecil seperti ini. 1-2 menit dalam sehari, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, bisa membentuk sistem batin yang kuat. Dan dari sana, hidup mulai berubah bukan karena dunia luar berubah lebih dulu, tapi karena Anda sudah berubah dari dalam. Energi itulah yang akan menarik segala hal baik ke dalam hidup Anda. Jangan bayangkan visualisasi sebagai sesuatu yang rumit. Anda tidak butuh ruang meditasi khusus, musik relaksasi, atau lilin aromaterapi untuk memulainya. Yang Anda butuhkan hanyalah komitmen. Bahkan di tengah keramaian pun Anda bisa mempraktekannya asal hati dan pikiran Anda fokus
Di transportasi umum, saat mengantri, atau bahkan saat mencuci piring, Anda bisa melatih batin Anda untuk membayangkan hal-hal baik. Ini tentang membangun kebiasaan. Sama seperti Anda terbiasa memikirkan hal negatif tanpa disadari. Anda bisa menggantinya dengan kebiasaan baru, membayangkan diri Anda sebagai versi terbaik dari diri sendiri. Dalam Islam, kita mengenal istilah zikir, yakni mengingat Tuhan dalam segala keadaan. Visualisasi bisa menjadi zikir versi praktis, mengingat nikmatnya, membayangkan janjinya, dan meresapi peran kita sebagai hamba yang yakin akan kasih sayangnya. Maka ubahlah cara Anda menjalani hari. Daripada memenuhi kepala dengan berita buruk, gosip, atau ketakutan masa depan, isi batin Anda dengan gambaran yang menenangkan. Bayangkan keluarga yang harmonis, bisnis yang berkembang, tubuh yang sehat, dan hati yang damai. Lakukan itu setiap hari, dan Anda akan kaget betapa dunia luar mulai berubah. Bukan karena keajaiban instan, tapi karena Anda sudah menjadi pribadi baru dan semesta Anda memantulkan siapa diri Anda sebenarnya. Tidak ada yang lebih kuat daripada kombinasi antara visualisasi dan doa. Doa adalah komunikasi langsung dengan Tuhan, sedangkan visualisasi adalah bentuk kesiapan batin untuk menerima apa yang kita minta. Ketika Anda berdoa dengan sungguh-sungguh, lalu memvisualisasikan hasil dari doa itu dengan hati yang bersyukur, maka Anda sedang membentuk ruang spiritual yang luar biasa kuat. Anda mengatakan kepada Tuhan, "Aku percaya. Aku siap dan aku bersyukur bahkan sebelum menerima." Ini bukan soal mengatur Tuhan, tapi mengatur diri Anda sendiri agar layak menerima jawaban darinya. Banyak orang yang berdoa tapi batinnya tidak siap menerima. Mereka masih dipenuhi rasa takut, belum merasa layak, atau bahkan menyimpan keraguan. Disinilah visualisasi membantu. Ia mengikis lapisan-lapisan negatif itu dan menggantinya dengan kepercayaan. Dalam ajaran Islam, disebutkan bahwa Tuhan memberi sesuai dengan prasangka hambanya. Maka, jika prasangka kita baik dan kita perkuat itu dengan gambaran batin yang jelas, maka insya Allah hasilnya akan mengikuti. Jangan hanya berdoa dalam kata, tapi juga dalam rasa dan gambaran. Tunjukkan bahwa Anda sungguh-sungguh ingin berubah. Latih diri Anda bukan hanya memohon, tapi juga mempersiapkan. Karena saat batin siap dan Tuhan ridho, maka tidak ada yang bisa menghalangi datangnya kebaikan ke hidup Anda. Sebagian orang merasa visualisasi itu sia-sia karena tidak langsung membuahkan hasil. Mereka menginginkan hasil instan, dan ketika tidak mendapatkannya langsung menyerah. Padahal, seperti tanaman yang baru tumbuh, butuh waktu untuk berkembang. Benih yang ditanam hari ini tidak akan berbuah besok, tapi jika terus disiram dan dirawat, pasti akan tumbuh dan berbuah pada waktunya. Visualisasi adalah proses menanam benih dalam pikiran dan hati. Ia butuh kesabaran dan keyakinan. Jangan ukur keberhasilan visualisasi hanya dari perubahan cepat yang terlihat. Lihat juga perubahan dalam diri Anda. Apakah Anda jadi lebih tenang, lebih percaya diri, lebih sabar dan penuh harapan? Kalau iya, berarti prosesnya sudah berjalan. Dalam Islam ada istilah istiqomah, yaitu konsistensi dengan kebaikan. Visualisasi yang dilakukan dengan istiqomah akan memperkuat iman dan memperluas rasa syukur. Ia membantu Anda bertahan dalam proses yang panjang. Jadi, jangan menyerah hanya karena belum terlihat hasilnya. Justru saat Anda merasa ingin berhenti, itu tandanya perubahan besar sedang mendekat. Teruskan latihan batin Anda. Terus bangun gambaran positif itu. Dan percayalah, sebagaimana Tuhan menumbuhkan pohon dari biji kecil, Ia juga mampu menumbuhkan hidup baru dari gambaran batin Anda yang penuh harapan. Sebagai penutup sesi ini, penting untuk diingat bahwa kekuatan membentuk realitas bukan hanya ada di tangan tindakan, tapi juga persepsi. Tindakan tanpa arah bisa melelahkan, tapi persepsi yang jernih akan mengarahkan tindakan dengan lebih presisi. Maka, sebelum sibuk mengubah dunia luar, mulailah dari dunia dalam Anda. Latih visualisasi tiap hari walau hanya beberapa menit. Fokus pada perasaan damai, syukur, dan kelimpahan. Jangan khawatir soal hasil. Itu urusan Tuhan. Tugas Anda adalah menjaga batin tetap selaras dengan energi baik. Dan jangan lupa untuk subscribe channel IRS Pandangan Hidup, karena kami akan terus berbagi panduan, inspirasi, dan pelatihan batin untuk membantu Anda membentuk realitas yang lebih baik. Tinggalkan komentar Anda di bawah. Kami ingin tahu pengalaman Anda, tantangan Anda, atau mungkin pertanyaan Anda tentang latihan ini. Komunitas ini bukan hanya tempat belajar, tapi tempat tumbuh bersama. Dan terakhir, sebarkan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Siapa tahu, satu video ini bisa menjadi jalan perubahan bagi hidup seseorang. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Tetap semangat, tetap istiqomah, dan tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Ketika niat lurus, hati bersih, dan tindakan selaras, maka tidak ada doa yang sia-sia. Salah satu kesalahan paling umum yang dilakukan orang ketika mencoba visualisasi adalah terlalu fokus pada hal materi tanpa memperhatikan keseimbangan batin. Mereka membayangkan rumah besar, mobil mewah, atau liburan mahal, tapi lupa menanamkan rasa cukup dan syukur di dalam hati. Padahal realitas sejati dibentuk dari dalam keluar, bukan sebaliknya. Rumah mewah tidak akan membawa ketenangan jika hati masih penuh kecemasan. Uang melimpah tidak akan memberi bahagia jika pikiran selalu merasa kekurangan. Maka, dalam visualisasi, mulailah dari membayangkan perasaan yang ingin Anda rasakan. Damai, cukup, bebas, bersyukur. Dari sana, bayangan hal-hal yang mewakili perasaan itu. Dalam ajaran Islam, kekayaan sejati bukan diukur dari berapa banyak yang kita miliki,
Tapi seberapa cukup kita merasa? Nabi Muhammad sendiri bersabda bahwa kekayaan sejati adalah kaya hati. Visualisasi yang benar adalah latihan untuk memperkuat kekayaan hati itu. Agar ketika kita menerima nikmat dunia, kita tidak diperbudak olehnya. Maka berhentilah membayangkan hal besar demi gengsi atau pembuktian. Bayangkan hal yang mendatangkan rasa ridho, yang memperkuat hubungan Anda dengan Tuhan, dan yang membuat Anda lebih sadar akan tujuan hidup. Dari sanalah kelimpahan materi akan datang sebagai bonus, bukan tujuan utama. Kita hidup di zaman yang serba cepat. Informasi mengalir tanpa henti, tekanan sosial datang dari berbagai arah, dan tuntutan hidup terasa semakin berat. Di tengah semua itu, visualisasi bukan hanya alat untuk mencapai tujuan, tapi juga benteng untuk menjaga kewarasan. Saat Anda membayangkan hidup yang selaras, Anda sedang menciptakan ruang tenang di tengah badai. Ruang di mana Anda bisa bernapas dengan lega, menata pikiran, dan mengingat kembali siapa Anda sebenarnya. Banyak orang kehilangan jati diri karena terlalu sibuk mengikuti arus. Mereka mengejar apa yang menurut orang lain penting, tapi melupakan apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Visualisasi membantu Anda kembali pada pusat diri. Ia menuntun Anda melihat ke dalam, bukan keluar. Dalam Islam, kita diajarkan untuk melakukan muhasabah, merenung dan mengevaluasi diri setiap hari. Visualisasi bisa menjadi bagian dari muhasabah itu. Bukan hanya mengingat dosa atau kesalahan, tapi juga menyusun arah dan tujuan ke depan. Anda membayangkan versi terbaik dari diri Anda, bukan sempurna, tapi utuh, dekat dengan Tuhan dan penuh kasih. Dari situ Anda akan mulai menarik pengalaman yang sesuai. Dunia luar adalah cerminan dari dunia dalam. Jadi rawatlah dunia batin Anda, karena di sanalah semua perubahan besar berawal, perlahan namun pasti. Ada orang yang merasa tidak pantas untuk sukses, tidak layak untuk hidup berkecukupan, atau bahkan merasa berdosa jika membayangkan kehidupan yang lebih baik. Perasaan ini muncul dari trauma masa lalu, pola pikir yang dibentuk oleh lingkungan, atau bahkan salah kaprah dalam memahami ajaran agama. Dalam banyak kasus, mereka merasa bahwa hidup sederhana dan penuh penderitaan adalah bentuk kesalehan. Padahal dalam Islam, keseimbangan adalah kunci. Kesederhanaan tidak berarti kemiskinan, dan kekayaan tidak berarti kesombongan. Yang dilarang adalah ketamakan, bukan kelimpahan. Maka jika Anda merasa tidak layak untuk sukses, tanyakan kembali pada diri. Apakah ini suara hati atau hanya sisa dari doktrin negatif masa lalu? Visualisasi membantu Anda membersihkan keyakinan keliru itu. Ketika Anda membayangkan diri hidup tenang, sehat, dan berkecukupan, Anda sedang menyembuhkan luka-luka batin yang membuat Anda merasa tidak cukup. Anda sedang berkata pada diri sendiri, "Aku berhak bahagia, aku layak hidup damai, karena Tuhan menciptakanku bukan untuk menderita." Proses ini bukan egois, justru sangat spiritual, karena Anda sedang menyambut nikmat Tuhan dengan hati yang terbuka. Anda tidak lagi merasa bersalah atas karunia-Nya. Anda mengakui bahwa Tuhan Maha Pemurah dan Anda siap menjadi penerima yang baik. Dalam proses visualisasi, satu hal yang sering dilupakan adalah pentingnya tindakan. Visualisasi bukan berarti duduk diam menunggu kemajringan. Ia adalah alat untuk menyelaraskan pikiran dan perasaan agar tindakan Anda lebih tepat sasaran. Ketika Anda sudah jelas dengan apa yang Anda inginkan dan Anda merasakannya dengan kuat, maka keputusan yang Anda ambil akan jauh lebih fokus. Anda tidak akan membuang energi untuk hal yang tidak penting. Visualisasi ibarat menetapkan koordinat dalam kompas hidup. Setelah itu, Anda tetap harus melangkah, bekerja, belajar, dan berjuang. Dalam Islam, kita diajarkan untuk bertawakal setelah berikhtiar. Artinya doa dan harapan tidak menggantikan usaha, tapi melengkapi. Maka, jangan gunakan visualisasi sebagai alasan untuk malas. Gunakan sebagai peta batin, agar Anda tahu kemana harus melangkah. Setiap hari, luangkan waktu untuk membayangkan hidup yang Anda inginkan. Lalu tanyakan pada diri, langkah kecil apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk mendekatinya? Dengan begitu, Anda akan bergerak dengan sadar, bukan asal bekerja, tapi bekerja dengan arah. Dan itulah cara paling efisien untuk menciptakan perubahan. Saat pikiran, perasaan, dan tindakan menyatu, maka semesta akan membuka jalan karena Anda sudah menjadi versi terbaik dari diri Anda yang sebenarnya. Terkadang
Kita berpikir bahwa jalan hidup kita sudah ditentukan sepenuhnya dan tidak ada ruang untuk mengubah nasib. Tapi dalam ajaran Islam, Tuhan sendiri berfirman bahwa nasib suatu kaum tidak akan berubah sampai mereka sendiri mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Ini adalah dasar spiritual dari kekuatan visualisasi. Ia bukan tentang melawan takdir, tapi tentang memenuhi potensi yang sudah Tuhan tanam dalam diri. Kita semua lahir dengan blueprint unik, misi hidup dan kekuatan batin yang bisa dikembangkan. Sayangnya banyak dari kita yang kehilangan akses ke potensi itu karena terjebak dalam rutinitas, trauma, atau lingkungan yang tidak mendukung. Visualisasi membantu kita membongkar itu semua. Ia membangunkan kembali memori jiwa tentang siapa kita sebenarnya. Ketika kita membayangkan versi terbaik dari diri kita sedang menyentuh takdir tinggi yang Tuhan tetapkan. Kita tidak menuntut lebih, tapi menyiapkan diri untuk menjadi lebih. Maka jangan remehkan kekuatan imajinasi yang dipandu niat baik. Jangan anggap sepele gambaran yang muncul dari hati yang jernih. Itu bisa jadi petunjuk dari Tuhan tentang jalan hidup kita. Jalani latihan ini dengan niat tulus bukan untuk pamer atau bersaing, tapi untuk menjadi manusia yang lebih utuh, lebih dekat dengan Tuhannya, dan lebih bermanfaat bagi sesama. Apakah visualisasi akan menghapus semua masalah dalam hidup? Tentu tidak. Masalah adalah bagian dari hidup. Bahkan orang yang paling sukses, paling spiritual, atau bahkan paling positif pun tetap menghadapi tantangan. Bedanya, mereka tidak hancur oleh masalah itu. Mereka sudah menyiapkan ruang batin yang kuat untuk menampung dan mengelola rasa sakit. Visualisasi bukan alat untuk menghindari kesulitan, tapi alat untuk menghadapi hidup dengan hati yang lebih kuat dan tenang. Ketika Anda sudah terbiasa membayangkan versi terbaik dari diri Anda, maka ketika badai datang, Anda tidak mudah goyah. Anda punya referensi batin tentang siapa diri Anda sebenarnya, dan Anda tidak mudah dibentuk oleh keadaan luar. Ini mirip dengan konsep tawakal dalam Islam. Menyerahkan hasil kepada Tuhan setelah berusaha maksimal. Visualisasi adalah bagian dari usaha itu. Ia membantu Anda menjaga arah meski dunia sedang tak tentu. Maka jangan salah paham, ini bukan sulap yang membuat semua jadi mudah. Tapi ini adalah fondasi batin yang membuat Anda lebih tahan banting. Dan dari situlah, pelan-pelan namun pasti hidup mulai terasa lebih ringan. Bukan karena tidak ada masalah, tapi karena Anda sudah menjadi nahkoda yang sadar. Menyetir hidup dengan arah, bukan hanya mengikuti arus. Jika Anda ingin mengajarkan visualisasi kepada orang lain, mulailah dengan menjadi contoh. Tidak perlu banyak teori atau ceramah. Tunjukkan dengan cara Anda hidup. Cara Anda bersikap tenang, cara Anda mengambil keputusan, cara Anda menghadapi masalah dengan senyum. Energi Anda akan menjadi magnet bagi orang lain. Mereka akan bertanya, kok bisa setenang itu? Dan dari sanalah pelajaran visualisasi dimulai. Karena sebenarnya, orang lebih mudah percaya pada perubahan nyata dibandingkan teori kosong. Dalam keluarga, ajarkan anak-anak untuk memvisualisasikan hal-hal baik. Bukan hanya soal cita-cita, tapi juga tentang bagaimana mereka ingin merasa setiap hari. Bahagia, aman, dan disayangi. Dalam hubungan, gunakan visualisasi untuk memperkuat niat baik. Bayangkan Anda dan pasangan saling mendukung, saling tumbuh, dan saling menguatkan dalam ibadah dan kehidupan. Dalam karier, bayangkan Anda memberi dampak positif, bukan sekedar mencari uang. Maka visualisasi akan menjadi kebiasaan kolektif, bukan hanya latihan individu. Kita bisa membangun budaya baru, budaya berpikir positif, merasa cukup, dan hidup selaras. Dan jika itu terjadi dalam komunitas, dampaknya akan sangat besar. Dunia yang sekarang penuh kekacauan bisa mulai berubah, pelan-pelan, dari orang-orang yang mau mengubah isi pikirannya. Dari sanalah revolusi batin dimulai. Dari Anda, dari kita, dari sekarang juga. Pernahkah Anda merasa tersentuh hanya karena melihat seseorang tersenyum tulus? Atau merasa semangat hanya mendengar kata-kata penuh harapan? Itu bukti bahwa energi batin sangat nyata. Ia bisa menular, bisa mempengaruhi, bahkan bisa menyembuhkan. Visualisasi adalah salah satu cara untuk membangun energi batin itu secara konsisten. Ketika Anda terbiasa membayangkan hal-hal baik, Anda membangun badan energi yang tenang, hangat, dan penuh harapan. Orang di sekitar Anda akan merasakannya, walau Anda tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah dakwah dalam bentuk paling halus. Mengajak tanpa menggurui, mempengaruhi tanpa memaksa. Dalam Islam, akhlak adalah bagian paling utama dari dakwah. Visualisasi bisa memperkuat akhlak itu dari dalam. Karena orang yang merasa damai tidak akan mudah marah.
Orang yang merasa cukup tidak akan iri. Orang yang merasa dicintai Tuhan akan lebih mudah mencintai sesama. Maka, jangan anggap latihan batin ini hanya untuk diri sendiri. Ia adalah investasi sosial. Semakin banyak orang yang hidup dengan kesadaran visual yang benar, semakin damai dunia ini. Maka, mulai dari hari ini, latih diri Anda setiap pagi. Tarik napas, tenangkan hati, dan bayangkan hidup yang Anda doakan. Bukan hidup yang sempurna, tapi hidup yang penuh arah, penuh cinta, dan penuh rasa syukur. Rasakan damainya. Lalu buka mata, dan bawa perasaan itu dalam setiap aktivitas hari ini. Ulangi besok, ulangi lagi lusa. Karena semakin Anda mengulang, semakin kuat medan energi dalam diri Anda. Dan ketika batin Anda sudah selaras, dunia luar tidak punya pilihan kecuali ikut berubah. Tuhan Maha mendengar, dan setiap gambaran baik yang Anda tanam hari ini akan tumbuh pada waktu yang tepat. Jangan pernah meremehkan kekuatan satu niat baik yang diulang setiap hari. Visualisasi adalah bentuk niat yang dikonkretkan dalam gambaran dan rasa. Ia bukan hanya membentuk masa depan, tapi juga menyembuhkan masa lalu. Banyak dari kita yang masih dihantui trauma, kegagalan, atau rasa bersalah yang belum selesai. Saat kita mulai membayangkan kehidupan baru dengan hati yang bersih, kita sedang menghapus pola-pola lama yang membelenggu. Kita sedang memberi pesan pada diri bahwa kita berhak untuk sembuh, berhak untuk bahagia, dan berhak untuk hidup penuh makna. Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak berputus asa dari rahmat Tuhan. Visualisasi adalah salah satu cara untuk terus menjaga harapan itu tetap menyala. Maka hari ini, ambil waktu sejenak, duduk tenang, pejamkan mata, dan bayangkan hidup yang Anda doakan. Bukan hidup yang sempurna, tapi hidup yang penuh arah, penuh cinta, dan penuh rasa syukur. Rasakan damainya. Lalu buka mata dan bawa perasaan itu dalam setiap aktivitas hari ini. Ulangi besok, ulangi lagi lusa. Karena semakin Anda mengulang, semakin kuat medan energi dalam diri Anda. Dan ketika batin Anda sudah selaras, dunia luar tidak punya pilihan kecuali ikut berubah. Tuhan Maha mendengar, dan setiap gambaran baik yang Anda tanam hari ini akan tumbuh pada waktu yang tepat. Salah satu hal penting dalam proses visualisasi adalah konsistensi. Banyak orang mencoba sekali, dua kali, lalu berhenti karena merasa nggak ngefek. Padahal, membentuk realitas melalui pikiran dan perasaan bukan proses instan. Ibarat tanaman, Anda tidak bisa menanam benih hari ini dan berharap panen besok. Ada masa diam, masa tumbuh akar, dan masa bertunas. Begitu juga dengan visualisasi. Setiap kali Anda membayangkan dan merasakan hidup yang Anda inginkan, Anda sedang menanam sinyal ke semesta dan ke dalam sistem syaraf otak Anda sendiri. Sistem ini akan mulai menyesuaikan pola keputusan, bahasa tubuh, bahkan daya tarik alami Anda terhadap situasi dan peluang tertentu. Disinilah konsep energi dan sains bertemu. Otak manusia memiliki sistem RAS atau Reticular Activating System yang bertugas menyaring informasi dan peluang berdasarkan fokus pikiran Anda. Semakin sering Anda memvisualisasikan kelimpahan, ketenangan, dan arah hidup yang jelas, semakin besar peluang otak Anda menyaring hal-hal yang sesuai dengan itu. Maka jangan tanya kapan hasilnya. Yang harus Anda tanyakan adalah, seberapa konsisten saya menjaga vibrasi batin saya setiap hari, karena hasil akan datang ketika Anda siap. Bukan hanya siap menerima secara material, tapi siap secara mental dan spiritual. Maka tetap jaga niat baik, jaga gambaran batin, dan lanjutkan perjalanan ini dengan sabar. Bayangkan seseorang yang setiap pagi duduk diam selama 5 menit untuk membayangkan dirinya hidup dalam kelimpahan yang penuh syukur, bekerja di tempat yang ia cintai, dikelilingi orang-orang yang mendukung, dan menjalani hidup dengan damai serta berkah. Tanpa sadar, ia sedang menciptakan medan energi dalam dirinya yang sangat kuat. Orang seperti ini tidak hanya menarik peluang, tapi juga menciptakan suasana yang positif di sekelilingnya. Teman-temannya merasa nyaman, rekan kerja terinspirasi, bahkan orang asing bisa merasakan aura ketenangannya. Ini bukan sihir. Ini adalah efek real dari batin yang tertata. Dalam Islam, kita diajarkan bahwa senyum adalah sedekah. Visualisasi membantu Anda tersenyum bukan karena kondisi, tapi karena hati yang jernih. Senyum itu kemudian menjadi ladang kebaikan.
Maka jangan berpikir visualisasi hanya soal uang. Ini soal siapa Anda jadi. Anda jadi pribadi yang lebih kuat, lebih peka, dan lebih bersyukur. Dan pribadi seperti inilah yang diberi amanah lebih besar oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak akan membebani seseorang melebihi kemampuannya. Ketika Anda menunjukkan kesiapan batin melalui visualisasi yang tulus, maka langit akan mencatat kesiapan itu. Dan pada waktunya, realitas yang Anda visualisasikan akan datang, tidak sebagai hadiah semata, tapi sebagai hasil dari perjalanan batin yang penuh ketekunan dan keyakinan. Ketika Anda mulai menjalani hidup berdasarkan kesadaran dan visualisasi yang benar, Anda akan melihat perubahan dalam cara Anda merespons dunia. Masalah yang dulu membuat Anda panik, kini terasa lebih mudah dihadapi. Kegagalan yang dulu menghancurkan, sekarang hanya jadi pelajaran berharga. Anda jadi lebih sadar bahwa hidup bukan tentang apa yang terjadi, tapi bagaimana Anda meresponnya. Dan respon itu berasal dari persepsi. Itulah sebabnya visualisasi disebut sebagai kacamata batin. Ia menentukan bagaimana Anda melihat hidup. Seseorang yang terbiasa memvisualisasikan hal baik akan lebih mudah melihat peluang di balik kesulitan. Sedangkan yang terbiasa melihat hidup dari rasa takut akan menemukan ancaman di balik setiap peluang. Ini bukan hal sepele. Ini adalah perbedaan antara hidup bertahan dan hidup berkembang. Dalam Islam, Nabi SAW mengajarkan untuk selalu berprasangka baik kepada Allah. Visualisasi yang benar adalah latihan untuk memperkuat prasangka baik itu. Bukan hanya kepada Tuhan, tapi juga kepada diri sendiri, orang lain, dan kehidupan. Maka teruskan latihan ini dengan hati ikhlas. Jangan hanya memvisualisasikan apa yang ingin Anda miliki, tapi juga siapa Anda ingin jadi. Karena pada akhirnya, yang paling berdampak bukan hal yang Anda punya, tapi kualitas batin yang Anda bentuk setiap hari melalui latihan kesadaran dan visualisasi. Di tengah dunia yang semakin bising ini, kemampuan untuk hening dan terhubung ke dalam adalah kekuatan langka. Visualisasi memberi Anda ruang untuk itu. Saat Anda duduk diam, memejamkan mata, dan membayangkan hidup penuh berkah dan keseimbangan, Anda sedang menciptakan oasis batin. Dan dalam keheningan itu, seringkali muncul jawaban yang Anda cari selama ini. Banyak pengusaha sukses, pemimpin, bahkan ulama besar yang menemukan ilham di momen-momen hening mereka. Karena saat pikiran tenang, hati jadi lebih peka terhadap petunjuk Tuhan. Maka jangan anggap latihan visualisasi ini sebagai rutinitas biasa. Lihatlah ia sebagai bentuk ibadah batin, sebuah cara untuk menyambung kembali koreksi antara Anda dengan Sang Pencipta. Ketika Anda bayangkan hidup yang seimbang, damai, dan bermakna, sebenarnya Anda sedang berdoa dalam bentuk lain. Doa yang bukan hanya keluar dari mulut, tapi juga dari getaran hati. Dan Tuhan Maha mengetahui isi hati hambanya. Maka setiap visualisasi yang Anda lakukan dengan penuh syukur dan niat baik akan dicatat sebagai bentuk harapan dan keyakinan. Jangan bosan mengulangnya, karena siapa yang sabar dalam diam akan panen dalam waktu yang tak diduga. Jadikan ini sebagai bagian dari hidup Anda, bukan untuk mencari keajaiban insan, tapi untuk menata batin agar siap menerima keajaiban yang Tuhan sediakan. Kita sudah membahas banyak hal tentang visualisasi, energi, persepsi, dan perubahan batin. Namun pada akhirnya semua ini akan kembali ke satu hal, niat. Niat Anda lah yang akan menentukan arah dan hasil dari semua latihan ini. Jika niat Anda hanya sekedar ingin terlihat hebat di mata orang lain, maka mungkin hasilnya pun akan hanya sebatas itu, pengakuan sesaat yang tidak memberi kedamaian. Tapi, jika niat Anda adalah untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih utuh, dan lebih dekat kepada Tuhan, maka latihan visualisasi ini akan menjadi jalan spiritual yang penuh berkah. Jangan takut dianggap aneh. Dunia memang sedang berubah. Dulu orang bicara energi dianggap mistis, sekarang jadi bagian dari strategi bisnis. Dulu orang bicara intuisi dianggap lemah, sekarang justru jadi keunggulan. Maka jangan tunggu semua orang setuju dulu baru Anda melangkah. Mulai dari diri sendiri. Buktikan pada diri Anda bahwa perubahan itu mungkin dan biarkan perubahan itu menjadi inspirasi bagi orang lain. Anda tidak harus menjadi motivator. Cukup jadi versi terbaik dari diri sendiri.
Karena ketika seseorang berubah secara nyata, tanpa banyak kata, dunia pun ikut belajar. Dan jika setiap dari kita melakukan itu, maka dunia ini akan jadi tempat yang lebih damai, dimulai dari perubahan batin, satu jiwa, satu niat, satu visualisasi setiap hari. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang ini hingga akhir. Jika Anda sampai di paragraf ini, itu berarti Anda bukan hanya membaca, tapi juga membuka diri untuk sebuah perubahan, sebuah transformasi batin yang mungkin tidak langsung terlihat di luar, tapi terasa di dalam. Kita sudah membahas banyak hal tentang visualisasi, energi, persepsi, dan perubahan batin. Namun yang paling penting, ini semua adalah bentuk komunikasi dengan Tuhan lewat gambaran rasa syukur dan harapan yang kita tanam dalam hati. Maka jika Anda merasa tulisan ini bermanfaat, bantu sebarkan energi baik ini ke lebih banyak orang. Klik like, bagikan ke teman, dan jangan lupa subscribe channel ARS Pandangan Hidup untuk konten-konten reflektif lainnya. Tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang paling menyentuh dari tulisan ini. Karena bisa jadi, komentar Anda menjadi pemicu perubahan bagi orang lain. Terima kasih. Semoga Tuhan membalas setiap niat baik Anda. Sampai jumpa di video dan pembahasan selanjutnya. Mari terus latih hati, kuatkan niat, dan visualisasikan hidup yang damai, berkah, dan penuh makna.